Shalom, selamat pagi buat kita semua Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dari Tuhan Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita di pagi hari ini tertulis dalam kitab Ibrani pasal 5 ayat 7. Demikian dikatakan, dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, melalui renungan yang kita dengar tadi, ini merupakan satu pernyataan yang disampaikan oleh Rasul Paulus yang memberitakan tentang kepribadian dari Yesus Kristus yang dia percayai. Karena Yesus sebagai jalan bagi kehidupannya, dia juga memberitakan bagaimana kepribadian dari Yesus itu, dan itulah jalan atau cara untuk menggambarkan kehidupan Yesus yang selalu menunjukkan kerendahan dirinya di hadapan Allah yang mengutusnya datang ke tengah-tengah dunia ini. Kalaupun Allah sudah memberikan kuasa bagi Yesus, namun Yesus tetap berkomunikasi kepada Allah untuk memohon penyertaan. Karena Yesus telah melihat sendiri sebagaimana sikap dan perilaku umat manusia yang ada di tengah-tengah dunia ini, yang masih berada dalam kehidupan yang tidak baik. Kehadiran Yesus di tengah-tengah dunia ini yang akan memberitakan keselamatan, ternyata tidak semua umat manusia menerimanya, bahkan menolak dan tidak mengakui bahwa Yesus itu adalah anak Allah yang datang ke dunia ini. Perilaku yang ditunjukkan oleh manusia terhadap Yesus bukan hanya menolak, bahkan menyalibkan Yesus oleh karena kebenciannya. Kalaupun seperti itu dilakukan terhadap Yesus, mengalami penderitaan yang sangat besar, Yesus tidak berontak dan melawan orang-orang yang berbuat jahat kepadanya. Yesus tetap menerima apa yang diperlakukan bagi dirinya. Dan itu disampaikan oleh Yesus ketika dia disalibkan dan berdoa kepada Allah Bapa dengan mengatakan, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Jadi Yesus tidak memohon kepada Allah agar menghukum orang-orang yang berbuat jahat kepadanya. Justru menginginkan agar orang-orang yang berbuat jahat itu mau merubah perilakunya dan menjadi percaya kepada Tuhan Allah. Ketika Yesus berdoa,
sebagaimana dikatakan dalam renungan kita di pagi hari ini, Yesus menunjukkan bahwa kehadirannya di hadapan Tuhan Allah adalah untuk menyampaikan apa yang dia hadapi, menyampaikan keluhan yang dia alami, dan mengakui dengan benar bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupannya, Allah akan menyelamatkan dirinya. Itulah yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Yang tentu pemberitaan Rasul Paulus mau mengingatkan kita orang percaya bahwa kehadiran Yesus tengah-tengah dunia ini, kalaupun dia diutus oleh Allah dan menerima kuasa, namun Yesus tidak melepaskan hubungan dengan Allah atau tidak memisahkan diri dari hadapan Allah dengan mengatakan sanggup dan dapat melakukan kehendaknya karena sudah menerima kuasa. Tapi Yesus menunjukkan kesalehan diri di hadapan Allah karena Allah lebih berkuasa untuk melakukan kehendaknya bagi siapapun. Kita tentu membutuhkan pertolongan dalam kehidupan kita karena kita tidak mampu untuk melakukan dan mengandalkan kekuatan yang sudah kita miliki. Sama seperti Yesus yang selalu memohon perlindungan dan penyertaan dari Allah Bapa. Demikian juga kita tentu berpengharapan agar Tuhan Allah memberikan pertolongan bagi kita dalam menjalani kehidupan setiap hari. Apapun yang kita hadapi, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, tentu kita tetap mengharapkan pertolongan dari Tuhan Allah karena dialah yang sanggup melindungi, menyertai, serta memberikan apa yang kita inginkan dalam hidup ini. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa di surga, di pagi hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu yang selalu mengingatkan kami agar Engkau ya Tuhan Allah Bapa tetap memberikan kekuatan dan selalu menyertai kami semua, karena kami tidak dapat melakukan apa yang kami kerjakan dalam kehidupan kami kalau kami hanya mengandalkan kekuatan yang ada dalam kehidupan kami ini. Tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu hadir untuk menyertai, melindungi, serta memberikan yang terbaik, khususnya memberikan kekuatan bagi kami semua dan seluruh anggota jemaat-Mu dalam melakukan pekerjaannya. Tuhan kiranya tetap memberikan kekuatan kepada mereka semua, supaya apa yang mereka kerjakan itu dapat memperoleh berkat, menjadi sukacita di dalam kehidupan semua anggota jemaat. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Tuhan tetap menunjukkan yang terbaik bagi kehidupan orang yang percaya kepadamu. Itu juga anggota jemaat yang pada saat ini masih dalam keadaan sakit, kami mohon Tuhan berikan kesehatan, berikan kekuatan, supaya mereka juga dapat merasakan betapa besar kasih-Mu yang memberikan pertolongan bagi orang yang selalu percaya kepadamu. Ya Tuhan Allah Bapa di surga,
Itu juga majelis jemaat-Mu dimanapun berada pada saat ini dalam melakukan pekerjaannya. Tuhan sertai, lindungi dan berikan kekuatan supaya mereka dapat merasakan betapa besar kasih setia-Mu yang melindungi semua dan memberikan sukacita kepada mereka. Dan juga dalam tugas pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu ini, mereka dapat mengerjakan dengan baik, sehingga nama-Mu tetap mulia, dipuji di dalam kehidupan kami bersama ketika kami hadir di hadapan-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami sampaikan kepadamu hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya yang menyertai saudara-saudara semua. Amin. Bapak, Ibu dan saudara-saudara, kiranya Tuhan tetap menyertai melindungi kita di pagi hari ini dalam melakukan semua aktivitas kita. Shalom.